Selamat pagi sahabat tani, kembali lagi di kita di Balai Penyuluhan Pertanian. Di kesempatan ini kita coba mengunjungi lahan-lahan sawah. Kita pantau perkembangan terhadap tanaman padi yang terendam air akibat deras hujan yang mengakibatkan banjir di pagi hari ini. Karena banjir sudah beberapa kali terjadi di lahan pertanian, akan kita coba survei seberapa luas dan seberapa tinggi genangan air tersebut. Mudah-mudahan dapat segera surut. Oke. Ini laporan kita mengenai genangan lahan sawah yang mengakibatkan tanaman padi terendam akibat derasnya hujan selama kurang lebih hanya 5 jam. Dari sore hingga jam prediksi jam 11 malam kondisinya seperti ini. Seluruh tanaman padi sudah tidak terlihat. Ini lebih parah dari seminggu yang lalu, dari banjir yang seminggu yang lalu. Kedalamannya mencapai dari dasarnya itu sekitar 2 meter. Nah, ini ketinggiannya sudah meluap ke jalan. Mungkin nanti kita prediksi akan melimpah ke sini. Karena ini kirimannya dari gunung sana, derasnya hujan semalam itu cukup deras. Oke. Di sini bisa terlihat seluruh lahan sawah sudah terendam dan tidak ada satupun petak sawah yang tanaman padinya terlihat. Nah, kondisinya kiri kanan. Kita coba jalan. Secara keseluruhan bersama dokumentasi ini kembali kita tegaskan kepada pemerintah agar hal ini tidak lagi kembali terjadi di setiap tahun. Langkah apa yang bisa diambil oleh pemerintah agar lahan sawah ini tidak lagi tergenang di waktu musim MT rendeng. Karena rendamannya itu tidak hanya 1-2 kali dalam satu musim tanam, bahkan berkali-kali. Ini mengakibatkan petani akan mengalami banyak kerugian, di samping juga biaya produksi karena mereka harus mengulang pada posisi penanaman dengan hasil produksi juga yang rendah. Jadi kita harapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah tersebut. Karena yang kita laporkan ini kita berhak melaporkan karena kita juga cyber aggression dari pertanian pon, baik dari segi saluran maupun juga dari segi yang lainnya, agar hujan yang hanya beberapa jam itu dapat ditampung airnya dan diairi ke saluran pembuang sehingga tanaman padi di lahan pertanian itu tidak lagi terendam. Kondisi tanaman padi pada lahan tak ada hujan ini saat ini cukup bersahabat karena memang curah hujan tinggi sehingga air sudah terpenuhi. Yang tadinya di sini sudah mengalami kekeringan, tapi karena hujan beberapa pekan ini sehingga tanaman padi sudah kembali membaik, hijau dan cukup terbilang bagus. Ini kondisinya seperti ini di lahan tak ada hujan. Wilayahnya ini cukup terbilang kecil ya, dan tepatnya di desa Blangiro di sini. Namun di bawah sana sudah terendam. Itu kondisinya agak sedikit rawa-rawa. Di bawahnya sudah terendam semua. Itu cukup luas juga. Akan kita pantau.
Nah, ini masih di bagian lahan tada hujan. Tanaman begini cukup terlihat baik, bagus. Di sebelahnya ini juga baik, namun di ujung sana itu sudah terendam. Nah, ini di bagian rawa airnya sudah penuh. Nah, di bawah air ada tanaman padi yang sudah tergenang. Nah, ini jalan sudah mendekati ke jalan air. Ini ketinggiannya mencapai 1,5 meter, hingga kedalaman di sana di bagian tengah itu mencapai 2 meter. Sampai di lahan yang cukup terbilang strategis, di mana lahan ini jika hujan dia tetap tidak tergenang, tidak banjir, dan ketika kemarau di sini tetap menghasilkan produksi, karena di gunung sana ada bendungan yang menampung air untuk diairi di lahan ini, sehingga di musim kemarau airnya tetap tersedia kecuali kemaraunya sudah tingkat tinggi. Nah, ini kondisinya, tanaman padi di sini tidak mengalami genangan, terbilang cukup baik, sama seperti pada lahan tada hujan, namun ini lahan irigasi. Oke, akan kita tinjau di lokasi yang berbeda. Kita lanjutkan perjalanannya. Kita menuju bendungan. Kita akan pantau kondisi bendungan pada penampungan air itu sebesar mana air yang tertampung, apakah full atau pintu pembuangnya dibuka. Oke, kita menuju. Kita sudah berada di kaki gunung. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di bendungan. Oke. Airnya sudah melampaui batas penampungan ya. Batas daripada penampungan bendungan. Oke. Nah, ini bisa terlihat, ini batas daripada penampungan air sendiri di dalam bendungan itu sendiri. Jika airnya melebihi batas, maka akan keluar dengan sendirinya, karena bendungan tidak akan mampu menampung. Oke, coba kita naik ke atas. Nah, di sini sudah sampai, tepatnya di pintu pembuang. Ini kedalamannya cukup dalam nih. Namun airnya kurang bagus, terlihat kotor, kuning. Ini karena pengaruh alam, yang mungkin pegunungan dalam kondisi yang tidak baik, sehingga airnya kurang jernih. Oke, kita kembali ke lokasi lahan pertanian untuk kita tinjau di seputaran yang menggunakan atau memanfaatkan air dari bendungan ini.
sudah berada di lokasi persawahan. Dari bendungan kita balik ke sini. Ini kondisinya seperti ini. Yang menyedihkan adalah hal-hal seperti ini terjadi setiap tahun di MT Rendeng. Namun yang menyedihkan tidak ada respon. Apakah mungkin respon itu tidak diperlukan dikarenakan pada akhirnya ini tetap akan kita panen, walaupun petani harus menaruh modal besar dalam usahanya hingga beberapa kali untuk melakukan penanaman. Nah, seperti ini kita lihat dari sini, ini saluran pembuang pembatas antara sawah ini sudah penuh airnya, sudah hampir melimpah ke jalan. Nah, arealnya di sini cukup luas. Ini permasalahannya adalah pada ujung daripada saluran tersebut, untuk tempat keluarnya air dari areal sini menuju saluran pembuang utama itu kondisinya sangat kecil. Nah, itu adanya di posisi Desa Atu. Nah, mungkin di sana harus ada diperbaiki ataupun dibangun ulang sehingga air yang ada di daerah sini tidak tergenang lama, tidak lebih daripada 5 hari. Karena jika lebih itu akan mengakibatkan tanaman padi terjadi kerusakan. Oke. Nah, ini kondisi banjir di lokasi yang berbeda, namun masih di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Simpang 3, tepatnya di Desa Blangpreh ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk daerah-daerah lain di lokasi lain juga dipastikan seperti ini, namun kita akan coba pantau keliling. Oke, thank you. Nah, ini kondisi lahan pertanian di kawasan pemukiman warga. Ini tepatnya di Desa Bahagia itu. Kondisinya air sudah meluap ke bagian jalan. Ini ada persimpangan antara Desa Bah dan Blangmiro. Kondisinya seperti ini. Airnya sudah melintas di atas jalan ya. Oke, thank you. Terima kasih jika direspon agar hal ini tidak kembali terjadi, karena ini sudah puluhan tahun kejadian-kejadian seperti ini yang kita alami. Selaku petani, kita sangat menyayangkan hal-hal ini, namun semoga dapat direspon dan disikapi. Oke, thank you, terima kasih.